Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pertemuan 10, yaitu operasi join. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama dari anggota-anggota dan tugas-tugasnya. Yang pertama, saya sendiri, Ibnu Ella Selasa, sekaligus pembuka dan penjelas pertama. Yang kedua, Dayu Pratama, penjelas kedua. Yang ketiga, Lukman Aziz Budiman, penjelas ketiga. Yang keempat, Ardelia Yunisa, penjelas keempat. Dan yang kelima, yang terakhir, Muhammad Rizky, sebagai penjelas kelima. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian operasi join. Apa sih pengertian operasi join itu? Dan apa saja jenis-jenisnya? Di sini saya akan menjelaskan pengertian operasi join. Operasi join adalah operasi yang menghubungkan antar beberapa tabel, sehingga terbentuk satu set data yang baru. Join adalah penggabungan tabel yang dilakukan melalui kolom atau key tertentu yang memiliki nilai terkait untuk mendapat satu set data dengan informasi lengkap. Lengkap di sini artinya kolom data didapatkan dari kolom-kolom hasil join antar tabel tersebut. Join diperlukan karena perancangan tabel pada sistem transaksional kebanyakan dinormalisasi, salah satu alasannya untuk menghindari redundansi. Yang kedua, saya akan memberitahu jenis-jenis dari operasi join. Yang pertama, inner join. Yang kedua, left outer join. Yang ketiga, right outer join. Yang keempat, full outer join. Yang kelima, cross join. Yang keenam, union. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, subquery. Jenis-jenis ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sebelum itu, teman saya yang bernama Dayu Pratama akan menjelaskan tentang database dan tabel. Ya. Sebelum menggunakan operasi join, diharuskan memiliki database dengan 2 tabel atau lebih. Membuat database dengan perintah create database, nama database, atau Anda bisa mengikuti seperti pada gambar dengan koperasi, lalu pemakaian database dengan perintah use, lalu pembuatan tabel member dengan ID member sebagai primary key, dilanjut dengan nama alamat. Dan pembuatan tabel pinjam dengan nota sebagai primary key dilanjut dengan ID member, tanggal, dan jumlah. Lalu memasukkan isi datanya dengan perintah insert into seperti pada gambar. Pada tabel member diisi dengan 2001 sampai 2005 sebagai primary key dari ID member, dan pada tabel pinjam diisi AC 0014 sampai DA 0012 dalam field nota sebagai primary key. Database dan tabel tersebut akan kita gunakan untuk melakukan operasi join, inner join. Inner join merupakan operasi join yang digunakan untuk menghasilkan kumpulan record dari 2 buah tabel atau lebih dengan nilai yang sama. Nilai tersebut merupakan irisan yang terdapat pada tabel-tabel tersebut. Maksudnya yaitu data pada tabel tidak memiliki kesamaan, maka data tidak akan ditampilkan. Tabel yang akan digunakan sama seperti data yang sebelumnya dibuat. Next. Sintaks inner join seperti pada gambar dengan select bintang form member join pinjam on member.id member sama dengan pinjam.id member. Nah, ID member di sini harus memiliki terhubungan antar kedua member. Pada tabel member terdapat field ID member dan pada tabel pinjam terdapat field ID member. Itu sebagai penghubungnya. Mungkin ada yang bertanya, apakah pengguna inner join tanpa inner dalam sintaks bisa digunakan? Jawabannya bisa, karena inner tersebut bersifat opsional. Setelah menggunakan inner join, dia akan muncul hasil seperti pada gambar, yang dimana data di atas ID member 2003 tidak ditampilkan,
karena tidak memiliki data atau nilai yang sama antara ID member pada tabel member dan ID member pada tabel pinjam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lukman. Ya, left outer join. Left outer join merupakan operasi join yang digunakan untuk menghasilkan kumpulan record dari dua tabel atau lebih, dengan asumsi bahwa tabel sebelah kiri sebagai rujukan. Anggotanya sendiri adalah semua yang memiliki nilai sama dengan asumsi tabel sebelah kiri tersebut. Dan jika ada data atau nilai record yang kosong, tidak berelasi, atau tidak sama, maka akan berisi 0 di sebelah kanan. Kita menggunakan contoh tabel yang seperti sebelumnya. Next. Di mana menggunakan left outer join menggunakan sintaks seperti berikut. Select all from member left outer join, pinjam on member.id member, pinjam.id member. Maka muncul data left outer join seperti gambar berikut, di mana pada data di atas di sebelah kanan berisikan 0 karena data sebelah kiri yang mana sebagai rujukan ada data yang tidak terdapat data yang sama atau berelasi di data sebelah kanan. Kemudian right outer join. Sama seperti left outer join, right outer join merupakan operasi join yang digunakan untuk menghasilkan kumpulan record dari dua buah tabel atau lebih, dengan asumsi bahwa tabel sebelah kanan sebagai rujukan, sehingga anggotanya adalah semua yang memiliki nilai sama dengan asumsi tabel sebelah kanan tersebut. Dan jika ada data atau nilai record yang kosong, tidak berelasi, atau tidak sama, maka akan berisikan 0 di sebelah kiri. Contohnya masih sama, menggunakan tabel yang sebelumnya. Untuk melakukan right outer join, bisa menggunakan sintaks seperti berikut. Select all from member right outer join, pinjam on member.id member sama dengan pinjam.id member. Yang hasilnya akan muncul tabel sebagai gambar berikut, di mana pada data di atas tidak ada 0, karena data sebelah kanan yang mana sebagai rujukan memiliki nilai yang sama dengan data yang ada pada sebelah kiri. Next. Jika ingin melihat bagaimana benar atau tidaknya right outer join dengan 0 pada sebelah kiri, kita bisa menambahkan record pada tabel pinjam seperti berikut. Ya, dimasuk ke tabel pinjam. Lalu saat di right outer join, 0 yang ada di sebelah kiri akan muncul karena data di sebelah kanan yang sudah ditambahkan tadi dan menjadi sebagai data rujukan tidak memiliki nilai yang sama pada data yang ada di sebelah kiri. Jadinya hasil tabel yang ada di kiri bernilai 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardelia Yunisa. Oke. Kalau saya pembicara ketiga, membahas full outer join. Kita mulai. Next. Full outer join merupakan operasi join yang digunakan untuk menghasilkan kumpulan record dari dua buah tabel atau lebih. Anggotanya adalah semua yang memiliki nilai sama ataupun tidak sama. Kita masih menggunakan tabel member dan tabel pinjam seperti yang sebelumnya. Yuk, di next. Oke. Dimana saat kita melakukan full outer join, seharusnya kita melakukan dengan fungsi full join seperti yang ada pada gambar ini di atas paling awal. Select semua from member full join, pinjam on member.id member, pinjam.id member. Di sini kita akan mendapatkan error karena di CMD ini kita tidak bisa menggunakan fungsi full join ini. Jadi untuk menyiasatinya kita menggunakan fungsi union sebagai ganti dari full join atau full outer join. Select all from member left outer join, pinjam on member.id member, pinjam.id member, union, select all from member right auto join, pinjam on member.id member, pinjam.id member. Hasilnya akan muncul data seperti di bawah ini, di gambar di bawah ini. Oke.
di mana fungsi union itu memanggil semua select yang kita panggil dengan memfilter setiap data. Yuk, bisa di next. Pada hasil sebelumnya, kalau misalnya kalian mungkin melihat kan, pasti hasilnya sama dengan di left outer join. Jadi untuk memperjelas, kita tambahkan record pada tabel pinjam. Recordnya sama seperti yang ada di right outer join. Gambarnya masih kita kasih untuk mengingat. Dan kita meng-full outer join-kan dengan fungsi union sebagai ganti full join yang tidak bisa dipakai di CMD tadi. Akan muncul data seperti di bawah ini, di mana semua data yang memiliki nilai sama dan tidak sama akan ditampilkan sebagai anggota full outer join. Kita bisa lihat semua nulnya yang mempunyai nilai nul di left dan di right semuanya ditampilkan. Oke, kita masuk ke cross join. Cross join merupakan bentuk penggabungan yang paling sederhana tanpa kondisi. Cross join sebuah penggabungan yang meliputi lebih dari satu tabel tanpa syarat apapun. Hasil dari cross join akan menghasilkan produk Cartesian, masih menggunakan tabel yang sama, yaitu tabel member dan tabel pinjam. Next. Di mana saat kita melakukan cross join dengan sintaks seperti ini, select nama, jumlah, from member, cross join, pinjam. Akan muncul data yang sudah di cross join seperti ini. Digambar ya. Nah, di mana data di samping digambar hasil dari cross join dengan field table-nya si nama, field table member si nama, dan field tabel pinjam si jumlah, dengan hasil yaitu produk Cartesian gabungan silang, mengembalikan semua kemungkinan kombinasi dari semua baris. Tidak ada klausa on pada cross join karena hanya menggabungkan segalanya untuk segalanya. Produk Cartesian bisa dicari di Google atau bisa diingat lagi di pelajaran kalkulus. Oke. Selanjutnya akan dibawakan oleh Rizky. Ya, saya akan membawakan materi union. Next. Union ini digunakan untuk menggabungkan beberapa perintah select hingga menghasilkan sebuah hasil yang merupakan gabungan dari beberapa perintah select tersebut dengan menambahkan result set yang diatur secara vertikal. Contoh, kita masih menggunakan data atau tabel yang sama, yaitu tabel member dan tabel pinjam. Next. Dimana saat kita ingin melakukan union dengan sintaknya itu seperti di bawah ini atau di gambar berikut. Yang pertama kita ketikkan yaitu select ID underscore member, nama, alamat from member. Lalu kita enter, kita unionkan, ketik union dengan kapital semua, lalu kita enter dengan ketik select nota, tanggal, jumlah, form pinjam, titik koma, lalu kita enter. Akan muncul data yang sudah kita unionkan seperti gambar di bawah ini. Ada ID member, nama, dan alamat. Di mana data di samping merupakan hasil dari union yang merupakan gabungan dari beberapa perintah select dengan result yang diatur secara vertikal. Next. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang subquery. Next. Subquery ini adalah sebuah perintah yang memproses nilai dari hasil perintah yang lainnya. Query dalam query SQL lainnya dan tertanam dalam klausa where. Sebuah subquery digunakan untuk mengembalikan data yang digunakan dalam query utama sebagai syarat untuk lebih membatasi data yang akan diambil. Contoh yang akan saya gunakan itu sama seperti yang sebelumnya, yaitu dari tabel member dan tabel pinjam. Next. Dimana saat kita ingin melakukan subquery dengan sintaknya yaitu seperti di bawah ini, yaitu ketikan select from pinjam where jumlah sama dengan kurung buka select max kurung buka jumlah kurung tutup from pinjam kurung tutup titik koma, kita enter, akan muncul datanya yang sudah disubquerykan seperti di bawah ini, yaitu ada nota, ID member, tanggal, dan jumlah.
di mana data di atas merupakan hasil dari subquery yang merupakan nilai dari perintah yang lainnya, yang mana subquery digunakan untuk mengembalikan data yang digunakan dalam query utama sebagai syarat untuk lebih membatasi data yang akan kita ambil. Next. Ya, terima kasih presentasi dari kelompok 5. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.